Berita duka untuk kami semua. Keluarga besar PT Garda Bakti Nusantara telah kehilangan sosok pemimpin, pembimbing, dan mentor kami semua, yaitu Direktur PT Garda Bakti Nusantara, Bapak Thomas Torana yang telah menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Siloam pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 7 malam. Melalui video ini, kami keluarga besar PT Garda Bakti Nusantara ingin berbagi sedikit kenangan yang akan diwakilkan melalui cerita Kepala Departemen dan Kepala Divisi PT Garda Bakti Nusantara. Sosok yang disiplin, sosok yang tegas, taat aturan lah. Buat saya, Pak Thomas itu sosok yang komunikatif, humoris, tidak basa-basi, dan selalu penuh perhatian. Bagi saya, almarhum Pak Thomas Torana bukan hanya sebagai pemimpin ataupun direktur di PT Garda Bakti Nusantara, tapi sebagai orang tua juga, selayaknya orang tua terhadap anak yang memiliki satu kepedulian yang tinggi. Sangat luar biasa dan sangat menginspirasi saya, baik di kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan pekerjaan. Pak Thomas orang baik ya, karena sejak saya kenal sampai dengan beliau meninggal dunia, itu lebih banyak kesan baiknya. Pak Thomas betul-betul memberikan motivasi, banyak memberikan dorongan buat saya untuk bisa terus maju dan berkembang. Secara personal saya melihat beliau orang yang keras, tegas, namun perhatian terhadap karyawannya. Saya rasakan bagaimana kepemimpinan yang kuat dari almarhum, disiplin yang tinggi, kerja keras, dan terus mampu untuk memotivasi. Beliau saat itu ada kunjungan ke GBN Regional 1 di Medan, kemudian sekaligus mengundang saya di salah satu hotel di Medan. Kemudian beliau menyampaikan untuk bisa bergabung di PT Garda Bakti Nusantara di Jakarta untuk memperkuat operasional di PT GBN. Pada saat beliau ada satu kegiatan perjalanan ke Kalimantan Timur, lebih tepatnya di kota Samarinda. Kemudian di satu tempat di mana kami saling berkenal, beliau tertarik untuk meminta saya bergabung. Pada sesi interview dengan beliau untuk menjadi koordinator wilayah. Momen pertama kali secara langsung pada saat saya diangkat menjadi karyawan tetap dan menjabat sebagai pengendali operasional di 2014. Yang kami bertemu beliau ketika pertama kali diundang untuk interview dan sekaligus membahas tentang bisnis outsourcing ini. Pada saat saya melamar pekerjaan di perusahaan ini ya. Awal saya ketemu beliau itulah ketika dia diberikan amanat dan diberikan satu tugas untuk mengelola kawasan, yang saya membantu almarhum untuk kelola kawasan sampai saat ini. Kalau secara mengenal, waktu itu saya sudah pernah bekerja sebagai IT di Pancabudi Group. Dan Pak Thomas juga menghandle di sana. Beliau itu orang yang tegas dan dominan. Kesan pertama saya seperti itu. Saya merasa dia sebagai pemimpin ya rasa takut, rasa deg-degan. Beliau adalah sosok yang tegas. Itu kesan pertama yang saya dapatkan dari beliau. Kesan pertama melihat beliau orangnya tegas, orangnya cukup perhatian juga. Kesan pertama saya ketemu dengan Pak Thomas. Beliau sangat rendah hati ya. Orangnya baik, kemudian humoris ya. Nah, kalau saya lihat kesan yang dari Pak Thomas, yang saya lihat bahwa Pak Thomas adalah tipikal orang yang almarhum itu menakutkan. Tapi ketika saya kenal beliau, memang beliau selalu almarhum ini hanya dia supaya jangan saya aja yang maju, kalian juga bisa maju. Artinya dia terus memotivasi dan menggembleng kita maju dan berkembang. Jangan sampai kita itu hanya berdiam saja. Beliau orangnya humble, ramah, dan punya chemistry ya yang kuat ya. Beliau adalah satu sosok yang bijaksana, tegas,
disiplin, dan motivator untuk saya. Waktu itu ketika pas saya harus dibawa ke kantor polisi untuk bikin berita acara, itu ditemani oleh beliau. Di sana kita bareng-bareng sana ngadepi petugas. Pada saat saya ditugaskan di Bandung untuk percobaan pengembangan wilayah Bandung, yang sempat tidak saya habis pikir, seorang pemimpin, direktur, hanya untuk memastikan bahwa personilnya atau saya dalam kondisi yang baik-baik saja. Kesannya saya akui dia luar biasa buat saya. Karena selalu dia membimbing saya dan mengarahkan saya. Kita masuk kerja jam 8.15, sedangkan beliau jam 7 pagi sudah sampai kantor. Nah, itu benar-benar disiplin yang beliau terapkan dalam diri beliau dan merupakan contoh buat saya. Ketika GBN ada acara ulang tahun di Sumarekon pada saat itu, ketika Pak Thomas menyampaikan sambutannya, dia tunjuk saya untuk berdiri. Dia bilang, inilah Kavi, orang yang membantu saya untuk bisa GBN ini berkembang seperti sekarang. Di saat-saat kita sering ada diskusi, bertemu di morning briefing, kita di sana ada momen membahas mengenai tentu pekerjaan dan membahas masalah juga hal-hal kehidupan. Saat-saat beliau akan meninggal dunia, saat itu beliau sakit, kemudian saya diperintahkan oleh owner untuk menjaga beliau bila mana beliau membutuhkan sesuatu hal, tetapi Pak Thomas menyampaikan tidak usah jaga saya, tidak perlu, nanti Kaop pulang ke rumah, kemudian jaga anak-anak dan jaga keluarga, jaga kesehatan mereka agar mereka tidak sakit. Itu yang kesan yang terakhir dengan beliau. Momen itu adalah ketika saya ingin membuka kantor hukum, kantor pengacara. Dan ketika saya menghadap, bertemu dengan beliau, saya menyampaikan niat dan tujuan saya untuk bisa punya kantor hukum, kantor pengacara. Beliau langsung memberikan respon. Nasihatnya adalah ketika saya menjadi seorang kepala divisi, Ardi sekarang sudah menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap orang-orang di bawahnya yang memiliki anak, istri, untuk karyawan. Jadilah pemimpin yang baik, yang bijaksana. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat atau berguna. Beliau banyak memberikan masukan, banyak memberikan nasihat, banyak memberikan arahan kepada saya agar lebih memperhatikan keluarga. Pak Thomas bilang bahwa saya sudah memiliki kemampuan untuk mengelola kawasan ini secara baik. Dia motivasi saya jangan puas untuk apa yang sudah saya jalani saat ini. Ya, beliau berpesan untuk kita ini bekerja itu harus mempunyai nilai. Artinya kita bekerja bukan karena dibawa oleh siapa atau karena ada siapa, tetapi kita memang benar menjadi individu dan SDM yang bernilai. Seorang pemimpin sebagai pekerja dan selalu ingatkan, jaga perusahaan ini dengan baik. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Jadi apabila kamu bekerja keras, kamu akan merasakan sendiri hasilnya. Beliau berpesan untuk jaga kesehatan, benar-benar menerapkan prokes. Itu yang beliau sampaikan di terakhir kali ini. Karena saya dinasihatin untuk jangan mudah menyerah. Pertama karena kan waktu itu departemen yang saya pimpin, jadi jangan mudah menyerah, jalanin terus, fokus aja. Iya. Terima kasih buat Pak Thomas atas segalanya, everything yang telah diberikan kepada GBN, kepada karyawan, dan juga kepada saya pribadi dan keluarga. Dan kepada keluarga Pak Thomas, terima kasih juga atas dukungan kepada beliau selama memimpin PT GBN. Semoga Ibu dan keluarga dikuatkan untuk melalui hari-hari ke depan. Pak Thomas, thank you untuk segala sesuatu sudah dilewati bersama sampai dengan saat ini. Saya pribadi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Thomas Torana.
Dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan, penghiburan. Thank you buat almarhum Pak Thomas Torana dan keluarga yang sudah memberikan motivasi dan dukungan kepada saya sehingga saya bisa terus memotivasi diri saya meskipun beliau sudah tidak ada, tapi saya akan selalu ingat. Semoga Bapak tenang di alam sana dan keluarga yang ditinggalkan sabar dan tabah. Kami berduka cita yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan beliau yang sudah pergi meninggalkan kita untuk selamanya, semoga apa yang diberikan beliau kepada kita, baik secara materi, ilmu, Tuhanlah yang membalaskan kepada beliau terhadap keluarganya. Terima kasih Pak Thomas, semoga di sana mendapatkan kedamaian. Saya tahu Pak Thomas sudah berjuang, saya tahu Pak Thomas nggak mungkin mudah menyerah begitu aja. Saya juga berpesan untuk jangan mudah menyerah, itu aja sih kuncinya. Karena beliau selalu menekannya itu, dan itu nomor satu. Terima kasih yang telah diberikan ke saya kesempatan hingga sampai saat ini, hingga saya menjadi seperti sekarang. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, agar tetap tabah dan sabar. Saya yakin beliau sudah tenang di sisinya. Duka kembali menyambangi kita semua, bahwa Bapak Thomas sudah dipanggil Sang Kuasa. Hidup selalu punya cara untuk menyadarkan kita semua bahwa tidak ada yang kekal selamanya di dunia. Seorang panutan dan mentor bagi seluruh karyawan, selalu berpikir dan bertindak maju jauh ke depan. Kami akan merasakan kehilangan yang tak terpulihkan, karena Bapak Thomas tak mungkin tergantikan. Tinggallah suri tauladan yang bisa kami pelajari bersama. Visi besarnya tentang PT Garda Bakti Nusantara bagai permata. Kami segenap keluarga PT Garda Bakti Nusantara tak bisa berkata apa-apa selain kata terima kasih, dan perjuangan beliau akan kami lanjutkan sama-sama. Thank you.